Bagi James Harrison, seorang profesor linguistik perbandingan terkemuka dari Universitas Denver, sebuah bahasa yang tidak memiliki konjugasi waktu yang ketat hanyalah sebuah alat komunikasi yang belum matang secara tata bahasa. Pandangan ini membuatnya selalu memberikan penilaian dingin terhadap bahasa Indonesia. Baginya bahasa Inggris dengan 16 bentuk, tense skala yang mampu membedakan waktu secara presisi, seperti simple past, past perfect, hingga future perfect continuous, adalah bukti puncak evolusi logika manusia yang memegang teguh keyakinan ini dengan bangga. Namun siapa sangka kunjungan beberapa hari ke Jakarta, Indonesia akan mengguncang fondasi intelektual yang telah ia bangun. Selama puluhan tahun, cahaya matahari musim gugur menyinari kampus Universitas Denver yang asri. Di dalam gedung penelitian Departemen Linguistik, perbandingan ruang kerja Profesor James Harrison tampak sesak oleh tumpukan disertasi dan jurnal. Dari seluruh dunia, James yang kini berusia 62 tahun, telah mendedikasikan lebih dari 3 dekade hidupnya untuk meneliti sistem tenses dalam bahasa-bahasa dunia. Setelah meraih gelar doktornya dari Universitas Oxford, ia adalah anggota seumur hidup Asosiasi Linguistik Amerika dan pernah menjabat sebagai ketuanya. Bukunya Kognisi Tenses Bahasa dianggap sebagai kitab suci di bidangnya dan digunakan di universitas-universitas terkemuka. Di dunia akademis, ia adalah otoritas tertinggi dalam studi waktu linguistik. Namun pagi itu, wajah James mengerut saat melihat naskah disertasi di mejanya. Itu adalah penelitian tentang aspek waktu dalam bahasa Indonesia yang dikirim oleh seorang akademisi dari Universitas di Jakarta. Bagi James, meneliti bahasa Indonesia sebagai objek studi, struktur waktu memiliki nilai yang sangat rendah. Alasannya jelas, bahasa Inggris memiliki struktur yang kaku dan jelas untuk setiap titik waktu. Itu adalah bukti presisi. Sebaliknya, bagaimana dengan bahasa Indonesia? Konsep waktu seringkali hanya ditandai dengan kata bantu sederhana seperti sudah, atau bahkan hanya tersirat dari konteks, tanpa perubahan bentuk kata kerja sama sekali. Ini tidak mungkin bisa menyampaikan hubungan waktu yang akurat, keluh James kepada mahasiswa pasca sarjana yang sedang bimbingan di ruangannya. Kata kerja yang tidak berubah bentuk, entah itu kejadian kemarin atau 10 tahun lalu, adalah tanda ketidakjelasan. Tapi Profesor, selama mahasiswanya hati-hati, ada penelitian yang menyarankan bahwa bahasa Indonesia memiliki kompleksitas pragmatik yang James memotongnya dengan tegas. Bentuk yang minim berarti ekspresi yang miskin, bahasa yang kabur akan menghasilkan pemikiran yang kabur. Itu prinsip dasar linguistik. Ia memandang keluar jendela, menatap langit California yang jauh. Presisi bahasa adalah indikator kemajuan peradaban. Bahasa seperti Inggris, Jerman, atau Perancis, simulflex ini kemampuan membedah waktu dengan pisau bedah. Bahasa Indonesia dalam hal ini tertinggal. Kritik James terhadap bahasa-bahasa Austronesia, seperti Indonesia, sudah menjadi rahasia umum. Dalam berbagai seminar, ia sering menyebut bahasa Indonesia sebagai contoh klasik, bahasa yang belum berkembang secara gramatikal, meskipun ada peneliti dari Indonesia. Di antara audiensnya, James tidak pernah peduli. Sore itu saat James berjalan pulang melintasi kampus, ia merasa puas dengan dunianya yang teratur, lahir dengan bahasa Inggris yang presisi, dan mengabdikan hidup untuk membedahnya. Adakah kebahagiaan yang lebih besar? Tidak ada gunanya membuang waktu untuk bahasa yang tidak matang seperti bahasa Indonesia. James sangat yakin akan hal itu. Namun ia tidak tahu bahwa keyakinan itu akan segera runtuh suatu pagi. James membuka kotak masuk surelnya. Di antara puluhan pesan ada satu dari Sekretariat Masyarakat Linguistik Internasional. Judulnya undangan pembicara utama. James membukanya. Ia diundang untuk menjadi pembicara kunci pada konferensi tahunan yang akan diadakan bulan Maret mendatang di Jakarta, Indonesia. Temanya adalah presisi ekspresi waktu dan tingkat kemajuan bahasa. Itu adalah topik yang sangat James kuasai. Jakarta, James bersandar di kursi kerjanya. Ia belum pernah menghadiri konferensi di Indonesia. Sejujurnya ia tidak pernah merasa perlu. Namun, menjadi pembicara utama di forum internasional ini adalah kehormatan besar. Para pembicara sebelumnya adalah pemenang Nobel dan ilmuwan kelas dunia. Tidak ada alasan untuk menolak. Mungkin ini justru kesempatan baik, gumam James. Sudut bibirnya membentuk senyum tipis. Kesempatan untuk membuktikan di hadapan para pakar bahasa di sana betapa tidak matangnya sistem waktu dalam bahasa mereka. Malam itu ia memberitahu istrinya, Elizabeth, aku akan pergi ke Indonesia Maret nanti. Elizabeth tampak terkejut.
Indonesia, bukankah kau selalu mengkritik bahasa mereka? Justru karena itulah aku harus pergi. Aku akan membuktikan di kandang mereka sendiri bahwa pandanganku benar. Jawab James penuh percaya diri menjelang keberangkatan. James sibuk menyusun materi presentasi. Ia menyiapkan slide yang membandingkan struktur rumit bahasa Inggris dengan kesederhanaan bahasa Indonesia. Dalam kesimpulannya, ia menulis, bahasa Indonesia seringkali hanya menggunakan satu kata, sudah atau konteks semata untuk menyatakan masa lalu. Ini adalah bukti keterbatasan, bahasa yang tidak memiliki penanda waktu yang presisi. Secara gramatikal memiliki batasan dalam pemikiran logis. James membaca ulang kalimat itu dan mengangguk puas. Logika yang sempurna, pikirnya awal Maret di Bandara Internasional San Francisco. James berdiri di antrean first class. Tas kerjanya berisi laptop dan naskah yang merupakan kulminasi dari 30 tahun penelitiannya. Setelah pesawat lepas landas, James kembali mempelajari naskahnya. Selama penerbangan belasan jam melintasi Pasifik, ia terus memantapkan argumennya. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang belum matang secara tata bahasa. Begitu mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang James segera merasakan atmosfer yang berbeda. Ia telah mengunjungi banyak bandara di dunia, namun ada energi efisiensi yang teratur di sini. Yang mengejutkannya, Terminal 3 yang megah menyambutnya. Orang-orang berbicara dalam bahasa Indonesia. Suara pengumuman bergema, namun tidak ada kekacauan. Penunjuk arah sangat jelas. Ia mengantri di imigrasi, antrian cukup panjang, namun bergerak dengan kecepatan yang mencengangkan. Petugas imigrasi hanya mengucapkan kata-kata seminimal mungkin, menerima paspor, memeriksa wajah, mencap terima kasih. Hanya dengan dua kata itu, paspor dikembalikan. Mengapa dengan kata-kata sesedikit itu tidak terjadi kebingungan? James merasa heran saat berjalan menuju lobi kedatangan. Di pokkolan senu taksi, ia memperhatikan sopir yang dengan sigap memasukkan kopernya. Mobilnya bersih dan wangi. Setelah James menyebutkan nama hotelnya di kawasan Jakarta Pusat, sopir itu hanya menjawab singkat, "Baik Pak." Hampir tidak ada percakapan selama perjalanan. Namun sopir itu memilih rute yang paling efisien, dengan terampil membelah kemacetan Jakarta yang legendaris, menyalip di antara bus dan sepeda motor dengan perhitungan matang. Seolah-olah tanpa James perlu bicara panjang lebar, sopir itu sudah memahami segala kebutuhannya. Tiba di Hotel Bintang 5, resepsionis menyambut dengan senyuman hangat dan sedikit anggukan kepala. Proses check-in sangat ringkas, nama dikonfirmasi, kunci diserahkan, arah lift ditunjukkan. Namun begitu masuk kamar, James menemukan semua yang ia butuhkan sudah tersedia. Adaptor listrik universal ada di meja, air mineral dingin di kulkas, handuk tertata sempurna. Seolah pikirannya telah dibaca, James berdiri di dekat jendela, menatap cakrawala Jakarta. Gedung-gedung pencakar langit menjulang, lampu-lampu jalanan mulai menyala dan arus, lalu lintas di bawah sana bergerak seperti organisme. Hidup semuanya penuh vitalitas, dan anehnya beroperasi dengan presisi. Sebagai seorang linguis, James merasa ia paling paham tentang pentingnya bahasa. Bahasa selain inti komunikasi, hanya peradab dengan bahasa yang presisi, yang bisa membangun masyarakat tingkat tinggi. Itu keyakinannya, namun pemandangan di hadapannya menimbulkan pertanyaan kecil. Orang-orang di sini tampaknya menggunakan kata-kata seminimal mungkin dalam situasi yang akrab. Mereka sering menghilangkan subjek, berbicara dengan frasa pendek, namun masyarakat berjalan lancar. Puenak ada keracuan di bandara, taksi maupun hotel, mereka saling memahami, meski tanpa banyak kata. Bagaimana ini mungkin? Malam turun, dan cahaya lampu dari Monas terlihat di kejauhan. Besok ia akan meninjau lokasi konferensi. Kontradiksi antara bahasa yang sederhana dan masyarakat yang efisien mulai menanamkan benih keraguan di hati James. Keesokan sorenya, James tiba di Jakarta Convention Center. Lobi gedung itu luas dan bermandikan cahaya. Besok disinilah ia akan berdiri di hadapan para ahli bahasa dunia untuk membuktikan ketertinggalan bahasa Indonesia. Saat selesai meninjau ruangan dan kembali ke lobi, seorang pria menghampirinya. "Profesor Harrison, benar, senang bertemu Anda." Pria itu berbicara dalam bahasa Inggris yang sangat fasih, usianya sekitar 60 kamaan, dengan senyum ramah yang menenangkan. "Saya Bambang Suryo, saya meneliti bahasa Indonesia di Universitas Indonesia." James mengenal nama itu. Profesor Bambang adalah otoritas terkemuka dalam sintaksis bahasa Indonesia. "Saya sudah membaca makalah-makalah Anda. Kritik Anda terhadap sistem waktu dalam bahasa kami, saya membacanya dengan sangat tertarik," ujar Bambang tanpa nada.
sarkasme sedikit pun justru terdengar, seperti rasa ingin tahu akademis yang tulus. Saya nantikan presentasi Anda besok, tapi sebelum itu, bolehkah kita berbincang sebentar? Mereka pindah ke sebuah kafe di dekat lobi, duduk berhadapan di dekat jendela. Setelah kopi luwak pesanan mereka datang, Profesor Bambang membuka percakapan dengan tenang. Profesor Harrison, saya punya satu pertanyaan. Bagaimana Anda menafsirkan kalimat? Saya sudah makan, James menjawab dengan cepat. Itu merujuk pada fakta bahwa aktivitas makan saat terjadi di masa lalu dalam bahasa Inggris itu setara dengan simple, past atau present perfect, tergantung konteks, tapi kalian hanya punya satu kata, sudah tidak sesederhana itu. Jawab Bambang lembut. James mengerutkan kening. Frasa saya sudah makan memang bisa berarti fakta masa lalu, tapi itu juga bisa berarti perubahan status atau kesiapan. Lanjut Bambang. Jika seseorang bertanya, apakah kita bisa berangkat sekarang? Dan Anda menjawab, saya sudah makan. Itu artinya saya kenyang, proses makan selesai, dan saya siap pergi. Fokusnya bukan pada kapan makannya terjadi, tapi pada status penyelesaiannya saat ini. Maksud Anda pendengar harus menebak dari konteks? Tanya James skeptis. Tepat sekali, Bambang mengangguk. Kata sudah atau bahkan partikel lah. Dan kok dalam percakapan informal memiliki fleksibilitas luar biasa. Atau contoh lain, kata tahu, jika Anda mencari kunci yang hilang dan menemukannya, Anda mungkin berseru ketemu. Kata itu tidak berubah bentuk menjadi past tense, karena momen penemuan itu terjadi sekarang. Tetapi merujuk pada pencarian yang sudah lewat, bahasa Inggris membutuhkan simple past present, perfect atau continuous untuk membedakan nuansa, tapi bahasa Indonesia seringkali merangkum semuanya dalam konteks dan satu penanda. Aspek penjelasan ini membuat James bingung. Tapi bukankah itu menimbulkan kesalahpahaman? Dalam bahasa Inggris, eat dan I have eaten punya makna berbeda. Tanpa perbedaan bentuk, informasinya kabur. Bambang meletakkan cangkirnya dan menatap James. Bahasa Inggris membatasi pemakaiannya dengan aturan ketat. Anda tidak bisa bilang I have eaten yesterday. Karena bentuknya berbeda, aturannya membatasi.